Hei bro, ada sesuatu yang baru. Ya, Kim Ming Sing 50 atau Morning Star 50 adalah pesawat tanpa awak atau UAV bertenaga surya yang dikembangkan oleh EVIC, Aviation Industry Corporation of China, dan dirancang untuk beroperasi di ketinggian sangat tinggi, bahkan mencapai lapisan dekat ruang angkasa atau near space. Pesawat ini sepenuhnya mengandalkan energi matahari untuk terbang pada siang hari dan menggunakan baterai untuk tetap berada di udara pada malam hari. Jika tidak, maka jatuh. Kim Ming Sing 50 memiliki sayap yang sangat panjang, sekitar 50 meter, serta 6 motor listrik yang digerakkan oleh panel surya. Dengan desain ini, UAV tersebut mampu terbang hingga ketinggian sekitar 20 km di atas sebagian besar cuaca buruk dan turbulensi, sehingga dapat melakukan pengamatan dan komunikasi dengan jangkauan luas serta stabilitas yang tinggi. Pada penerbangan perdananya, Kim Ming Sing 50 berhasil terbang selama sekitar 26 menit. Namun konsep utamanya adalah mampu terbang secara terus-menerus selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan, menjadikannya kandidat ideal sebagai pseudo satelit untuk misi pemantauan dan komunikasi. Keunggulan utama Kim Ming Sing 50 terletak pada kemampuannya menggunakan energi terbarukan sepenuhnya, sehingga lebih ramah lingkungan dibanding UAV berbahan bakar fosil. Karena mampu terbang lama di ketinggian stratosfer, pesawat ini dapat memantau area yang sangat luas tanpa harus kembali ke darat untuk mengisi bahan bakar. Dengan ketinggian jelajah 20 km, Kim Ming Sing 50 dapat menghindari sebagian besar gangguan cuaca dan memanfaatkan paparan sinar matahari maksimum untuk mengisi daya baterainya. UAV ini juga sangat fleksibel, dapat digunakan untuk berbagai misi sipil seperti pemantauan kualitas udara, kebakaran hutan, pemetaan, serta komunikasi darurat, maupun misi militer seperti pengawasan perbatasan, pengintaian, dan relay data komunikasi. Meski memiliki banyak keunggulan, ada beberapa tantangan teknis yang harus dihadapi. Pada malam hari, pesawat sepenuhnya bergantung pada baterai, sehingga kapasitas penyimpanan energi menjadi faktor penentu seberapa lama ia dapat bertahan di udara sebelum matahari terbit kembali. Sebab jika tidak bertahan, maka dia akan terjun bebas. Desain sayap yang panjang menurut penggunaan material ringan tetapi kuat, biasanya berbahan komposit karbon agar mampu menahan tekanan angin dan suhu ekstrim di ketinggian tinggi. Stabilitas dan kontrol penerbangan juga menjadi aspek kritis karena pesawat harus mempertahankan orientasi yang tepat selama berbulan-bulan dalam kondisi atmosfer yang tipis. Selain itu, ada keseimbangan yang harus dijaga antara berat muatan seperti kamera, sensor, dan peralatan komunikasi dengan berat struktur serta baterai agar efisiensi energi tetap optimal. Perawatan juga menjadi tantangan karena pesawat ini diharapkan dapat beroperasi terus-menerus di lingkungan ekstrim yang dapat merusak panel surya dan komponen elektronik. Kim Ming Sing 50 juga menempatkan Tiongkok pada posisi bersaing dengan teknologi serupa di dunia. UAV ini mirip dengan Airbus Zephyr S dari Inggris, yang juga menggunakan energi surya dan dirancang untuk terbang berbulan-bulan di stratosfer, serta NASA Helios Prototype yang pernah mencapai ketinggian 29,5 km. Jika Kim Ming Sing 50 mencapai target operasionalnya, pesawat ini dapat menggantikan sebagian fungsi satelit dan biaya lebih murah dan memberikan keunggulan strategis bagi Tiongkok, baik di bidang sipil maupun militer. Secara keseluruhan, Kim Ming Sing 50 adalah langkah maju yang penting dalam pengembangan pesawat pseudo satelit bertenaga surya yang bisa menciptakan jaringan udara yang selalu aktif, memberikan pemantauan komunikasi dan data real time tanpa henti. Bagaimana kira-kira? Kim Ming Sing 50 bukan satelit, tapi fungsinya bisa sebagai salah satu fungsi satelit, yaitu untuk
mengamati, merekam, memotret, namun bukan untuk menembak. Jika penyiapan teknologi sudah selesai dan berhasil, UAV canggih ini bisa menjadi alat pengamatan jangka panjang karena bisa terbang dalam jangka waktu yang lama, bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun, atau bisa 3 kali puasa, 3 kali lebaran, secanggih Bang Toib. Bagaimana? Ada yang ingin ditambahkan? Tambahkan saja di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.